Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus koperasi, Cooperative Organizational Structure and Human Resource Management, dan pada kesempatan kali ini kami memilih Koperasi BMI Syariah. Em, Perkenalkan, nama saya Putri Nenggolan, dan di sini saya akan mempresentasikan materi bersama teman-teman saya, yaitu Sylvia Santariski, Muhammad Ezra Arazak, Mufid Ashidik, Hisham Al-Fatah, dan Abelazar Romeo. Berikut adalah sebagian-sebagian yang akan kami presentasikan. Di antaranya, latar belakang dari pemilihan koperasi tersebut, profil singkat dari koperasinya, yang ketiga, struktur organisasi koperasi, yang keempat, human resource management, yang kelima adalah proses human resource management dari koperasi tersebut. Langsung saja yang pertama, latar belakang pemilihan koperasi tersebut. Nah, alasan kelompok kami memilih Koperasi Syariah BMI adalah karena koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia dan memiliki kontribusi yang banyak bagi rakyat Indonesia. Alasan lainnya, koperasi ini termasuk koperasi terbaik di Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah profil singkat dari Koperasi Syariah BMI. Kita akan memulai dengan arti nama dari koperasi itu sendiri. Nah, Koperasi BMI ini adalah singkatan dari Benteng Mikro Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS memiliki arti sebagai kegiatan usaha yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Nah, itu termasuk pengelolaan zakat, infak atau sedekah dan wakaf dan disingkat menjadi koperasi syariah. Nah, kata benteng sendiri karena koperasi ini lahir dan berkedudukan di Tangerang. Nah, Tangerang itu memiliki nama lain yaitu Benteng. Yang ketiga, mikro. Mikro ini mengartikan bahwa koperasi BMI ini memfokuskan pelayanannya kepada usaha mikro. Yang terakhir, Indonesia, melayani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berikut adalah visi misi dari Koperasi Syariah BMI. Visi dari koperasi ini adalah menjadi koperasi syariah yang mandiri, berkarakter, dan bermartabat untuk kemaslahatan anggota dan masyarakatnya. Nah, untuk mencapai visi tadi, mereka memiliki 5 misi diantaranya, yaitu mengelola koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah secara modern dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Yang kedua, memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui sodakoh, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi. Yang ketiga, memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Yang keempat itu, meningkatkan jejaring kerjasama antar koperasi dan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang kelima, membangun sistem koperasi syariah yang inklusif. Selanjutnya adalah produk-produk koperasi. Nah, produk-produk dari koperasi ini sendiri ada simpanan, yaitu simpanan pokok, wajib, kemudian ada pembiayaan. Nah, yang ketiga itu ada air dan sanitasi. Nah, koperasi Syariah BMI ini juga menyalurkan bantuan untuk memberikan sanitasi dan perairan kepada masyarakat yang tidak memilikinya. Mereka sudah berkontribusi banyak dalam hal ini. Yang ketiga itu adalah Ziswap, Bazis, dan Wakaf. Selanjutnya, sejarah dari Koperasi Benteng ini adalah pada awalnya dia didirikan sebagai lembaga pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil menengah atau LPP UMKM oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumber Daya Informasi Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002. Cabang pertamanya sendiri itu didirikan di Sukadiri pada tahun 2003, tepatnya bulan Juni. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dari LPP tadi menjadi koperasi, yaitu pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2013, badan ini berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP UMKM Syariah. Kemudian pada April 2014 mengalami kembali perubahan anggaran dasar dan berganti nama menjadi KPP UMKM Syariah.
Ya, dan pada November 2015 mengalami perubahan dasar anggaran dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia. Nah, kesimpulannya, Koperasi Syariah itu Koperasi Syariah BNI merupakan koperasi yang berdiri pada tahun 2002 dan berpusat di Tangerang, serta menggunakan sistem operasional simpanan, pinjaman, dan pembiayaan model BMI Syariah, yaitu sebuah skema pelayanan dengan 5 instrumen pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial, dan spiritual. Selanjutnya, struktur organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tentang struktur organisasi. Kita tahu dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 terdapat 4 perangkat koperasi, di mana rapat anggota menjadi perangkat yang tertinggi strukturnya di antara perangkat-perangkat lain. Rapat anggota adalah sebuah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dia memiliki fungsi untuk memilih pengurus dan pengawas. Di bawahnya anggota terdapat pengurus yang akan melaksanakan keberlangsungan koperasi tersebut, baik di bidang organisasi maupun usahanya. Dan untuk mengawasi kinerja pengurus, ada pula perangkat pengawas, yang tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus. Nah, pengurus ini tadi juga bisa mengangkat seorang manajer atau direktur untuk memimpin perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional koperasi dan mengelolanya bersama dengan karyawan. Jadi manajer ini strukturnya di bawah pengurus. Lalu bagaimana struktur organisasi dari Kopshare BMI yang kita bahas kali ini? Nah, ini bisa dilihat bahwa rapat anggota menjadi struktur tertinggi dari koperasi tersebut. Di bawahnya terdapat dua pengawas, yakni pengawas syariah dan pengawas biasa. Sejajar dengan kedua pengawas tadi, dipilih seorang pengurus koperasi, dan pengurus memilih seorang presiden direktur, atau yang kita sebut tadi dengan manajer. Di bawahnya terdapat divisi-divisi sesuai dengan bidang operasinya masing-masing. Dan terdapat juga manajer areanya dari koperasi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai pengurus dan pengawas koperasi. Pengurus koperasi adalah anggota yang dipilih oleh anggota lain untuk mewakili mereka dalam mengelola koperasi. Pengurus dipilih melalui rapat anggota dan dipilih dalam format kabinet. Mereka memiliki masa jabatan paling lama 5 tahun. Pengurus memiliki beberapa tugas utama, yaitu mengelola koperasi dan mewakili anggota, memberi laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada pengawas, membentuk rancangan kerja dan APB, serta mewakili koperasi di dalam dan di luar forum. Di sisi lain, pengawas koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk mengawasi jalan kerja pengelolaan koperasi oleh pengurus. Pengawas akan membuat laporan hasil pengawasannya dan umumnya akan meneliti catatan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Mereka memiliki fungsi yang sama dengan akuntan publik dan auditor, namun mereka tidak diperkenankan membagikan hasil pengawasan mereka kepada pihak-pihak di luar yang tidak berkepentingan dengan koperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management. Human Resource Management merupakan suatu proses untuk menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Human Resource Management merupakan hal yang penting di dalam suatu organisasi, termasuk salah satunya koperasi. Karena di dalam koperasi terdapat banyak sekali anggota dan juga sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan Human Resource Management untuk mengelola sumber daya manusia tersebut agar kegiatan koperasi dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah tujuan dari Human Resource Management. Yang pertama adalah tujuan organisasional, di mana manajemen sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi
pada pencapaian efektivitas organisasi. Pada Koperasi Syariah BNI, terdapat direktur dan juga manajer SDM sebagai pengurus. Posisi ini merupakan posisi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia agar kegiatan dalam koperasi dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah tujuan fungsional, di mana sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan koperasi. Untuk mencapai tujuan fungsional, Koperasi Syariah BNI menetapkan kriteria dan kualifikasi bagi anggotanya. Contohnya, bagi anggota diharuskan menyetorkan simpanan wajib dan simpanan pokok. Selain itu, untuk karyawan juga memiliki kualifikasi seperti umur dan juga pendidikan minimal. Selanjutnya adalah tujuan sosial yang dapat dilakukan dengan meminimalisir dampak negatif dari organisasi ke masyarakat. Koperasi Syariah BNI menggunakan sumber daya manusianya dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi anggotanya. Dan yang keempat, tujuan personal, di mana Koperasi Syariah BNI dapat membantu tujuan-tujuan personal anggotanya agar dapat terwujud. Contohnya dengan memberikan keuntungan-keuntungan dan juga insentif bagi anggota dan karyawan. Seperti keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh apabila seseorang dapat bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah BNI. Selanjutnya adalah fungsi pokok Human Resource Management. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan dan pemeliharaan SDM. Selanjutnya adalah fungsi pengarahan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Dan yang keempat, fungsi pengendalian, melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dan juga standar-standar yang ada yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Berikut adalah implementasi fungsi HRM pada Koperasi Syariah BNI. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu penentuan jumlah pengurus, pengawas, dan karyawan dalam koperasi. Seperti yang telah kita lihat di dalam struktur Koperasi Syariah BNI, terdapat jumlah pengurus dan pengawas yang dibutuhkan. Untuk pengawas yang dibutuhkan sejumlah 4 orang, dan pengurus terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 3 orang direktur, dan manajer-manajer. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian, yaitu struktur organisasi yang ada di dalam Koperasi Syariah BNI, sehingga terdapat alur tanggung jawab yang jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam struktur organisasi Koperasi Syariah BNI, semua pengurus, pengawas, dan manajer bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dan alur tanggung jawab dimulai dari staf ke manajer, manajer ke direktur, direktur ke wakil direktur, dan wakil direktur ke ketua. Selanjutnya adalah fungsi pengarahan yang dapat dilakukan dengan pemberian insentif, seperti adanya gaji dan juga jenjang karir pada karyawan. Untuk gaji bagi karyawan Koperasi Syariah BNI telah ditentukan dan di atas UMR, dan itu merupakan suatu insentif bagi karyawannya agar dapat mendorongnya untuk bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian, yaitu dengan terdapatnya pengawas dan juga manajer SDM dan juga direktur SDM untuk melakukan pengawasan kepada anggota-anggota koperasi dan menggunakan ADART sebagai dasar acuan. Jadi apabila terdapat karyawan yang kegiatannya tidak sesuai dengan ADART atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ADART, karyawan tersebut atau anggota tersebut dapat diberhentikan. Persyaratan-persyaratan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan simpan pinjam dan pembiayaan terlebih dahulu menjadi anggota. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya ialah yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, mengikuti pendidikan perkoperasian. Hal ini diharapkan calon anggota sudah
mengerti sistem-sistem dalam usaha koperasi. Kemudian tahap ketiga, menyerahkan fotokopi KTP yang berlaku. Yang keempat, memiliki usaha produktif. Yang kelima, menyetorkan simpanan pokok sebesar 10.000. Kemudian yang keenam, menyetorkan simpanan wajib perdana sebesar 5.000 dan simpanan wajib selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, menyetorkan biaya administrasi sebesar 5.000 dan yang terakhir, taat serta patuh terhadap aturan-aturan pada koperasi syariah BMI. Saya Sylvia, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 6 dari studi kasus mengenai koperasi syariah BMI. Bagian 6 merupakan proses human resource management mengenai training, compensation, dan career development. Yang pertama, yaitu training dari koperasi syariah BMI. Di koperasi syariah BMI, salah satu syarat untuk menjadi anggota adalah mengikuti pendidikan perkoperasian, sehingga calon anggota dipastikan telah mengerti mengenai apa itu koperasi, bagaimana cara menjalankannya, apa saja hak dan kewajiban sebagai anggota. Terus selanjutnya setelah mengikuti training, saat menjadi calon anggota, setelah menjadi anggota dari koperasi syariah BMI, dilakukan latihan wajib kumpulan yang menjelaskan mengenai materi-materi yang perlu diketahui oleh para anggota koperasi syariah tersebut. Kemudian setelah dilakukan latihan wajib kumpulan, dilaksanakan ujian pengesahan kumpulan. Nah, setelah materi dipaparkan, dilaksanakan ujian agar memastikan bahwa para anggota koperasi telah mengerti materi yang telah disampaikan tadi. Selain pelatihan atau training untuk para anggota, dilakukan juga pelatihan untuk para anak anggota, seperti pelatihan komputer yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian dilakukan juga pelatihan bagi para karyawan, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk staf lapang yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Yasmin Hotel. Berikut merupakan foto-foto atau dokumentasi dari pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah training, terdapat juga compensation dan career development. Di website Koperasi Syariah BMI sendiri dijelaskan bahwa beberapa posisi karyawan yang ada adalah staf lapang, IT staff, dan kepala toko koperasi. Untuk staf lapang sendiri, compensation yang akan didapatkan adalah jenjang karir dan gaji yang berada di atas UMR. Kemudian untuk IT staff terdapat gaji bulanan yang kompetitif, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, SHU, dan THR. Untuk kepala toko koperasi diberikan gaji bulanan yang kompetitif, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, SHU, THR, dan jenjang karir. Dapat dilihat bahwa tiap posisi karyawan memiliki compensation dan career development yang berbeda-beda, seperti staf lapang yang mendapatkan jenjang karir dan gaji di atas UMR, dan seperti IT staff yang memiliki kompensasi lebih banyak, namun tidak memiliki jenjang karir atau career development. Kemudian kepala toko koperasi memiliki compensation dan kedua-duanya compensation dan career development. Untuk per Oktober 2020, data di website koperasi ini menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki 856 orang karyawan. Kemudian mungkin tadi udah dijelasin bagaimana struktur dari koperasi syariah BMI. Namun saya akan menjelaskan mengenai jenjang karir, staf lapang, dan kepala toko koperasi. Untuk staf lapang sendiri bisa kita lihat bahwa berada di jenjang paling bawah dari struktur koperasi syariah BMI ini. Namun bisa naik menjadi asisten atau manajer cabang. Untuk manajer cabang sendiri itu sebenarnya sama seperti kepala toko koperasi. Nah, manajer cabang ini bisa naik jenjang karirnya menjadi manajer area atau manajer divisi-divisi tertentu dari koperasi syariah BMI. Sekian presentasi kelompok 5 mengenai Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Terima kasih.